Halo, apa kabar semua? Semoga sehat-sehat ya. Sebelum ke pembahasan, jangan lupa subscribe dulu channel Mimin ya. Lanjut. Pertandingan FIFA Matchday Round 3, Indonesia melawan Jepang, telah berlangsung dengan hasil akhir yang cukup menyedihkan. Indonesia harus mengakui keunggulan Jepang dengan skor 4-0 untuk Jepang. Indonesia harus mengakui kekuatan Jepang memang beda level dengan timnas Garuda yang berada di peringkat 130 dunia, melawan peringkat 15 dunia. Apalagi Jepang memiliki banyak pemain-pemain yang sudah banyak pengalaman bermain di klub-klub besar di Eropa. Meskipun di menit-menit awal babak pertama Indonesia sempat unggul lewat Ragnar, namun tendangan Ragnar masih bisa diantisipasi oleh penjaga gawang Jepang, Zion Suzuki. Hingga Jepang berbalik unggul dan mampu mencetak bisa melawan timnas Jepang itu merupakan mimpi yang dulu tidak bisa diwujudkan oleh Indonesia. Tapi kini, semua itu menjadi mungkin dan bisa terwujud. Hajime Moriyasu pun mengatakan bahwa Indonesia sudah bermain sangat bagus, dan sempat membuat debut pemain yang dinanti-nantikan oleh supporter timnas Garuda, yaitu Kevin Dix, justru tak berjalan mulus karena harus menjaga salah bintang Liga Inggris, Kaoru Mitoma, yang bermain head-to-head langsung dengannya. Pada menit ke-8, Kevin salah mengantisipasi bola yang memantul ke areanya. Bola diterima oleh Mitoma dan penyerang sayap 27 tahun itu lalu mengirimkan umpan berbahaya kepada Daichi Kamada yang siap menembak. Beruntung, pada momen ini Rizky Ridho berhasil memblok tendangan pemain Crystal Palace tersebut. 4 menit kemudian, Kevin di area pertahanan Jepang. Pada pertandingan ini, walaupun beberapa kali dilewati Mitoma, ada satu momen di mana Kevin berhasil memancing emosi Mitoma. Momen ini terjadi pada menit ke-28 saat keduanya beradu lari dalam transisi positif atau menyerang dari Indonesia yang diawali oleh umpan lambung Marten Paes. Mitoma yang terlihat kalah adu lari kemudian melayangkan sikunya kepada Kevin dan kemudian wasit tanpa ragu memberinya kartu kuning. Walaupun debutnya kurang mulus, namun ia sempat mengirimkan umpan silang ke kotak penalti Jepang. Sayang, umpan silang Kevin gagal disambut oleh Rafael Struijk yang terlambat maju sepersekian detik. Rafael Struijk dan Ragnar Oratmagun terlambat menyambut umpan tersebut. Belum dirinya diganti pada menit ke-41 oleh Sandy Walsh, Indonesia bermain dengan 10 pemain di lapangan karena selama itu bola belum dalam situasi mati. Keunggulan jumlah pemain sementara ini dimanfaatkan dengan baik oleh Samurai Biru yang mampu mencetak gol keduanya pada menit ke-40 melalui aksi Takumi Minamino. Gol Minamino berawal dari kesalahan antisipasi bola Yakob Sayuri yang diarahkan kepada Mitoma. Tanpa adanya Kevin, Mitoma langsung berhadapan dengan Ridho. Ia memanfaatkan situasi ini untuk memberikan bola ke tengah kotak penalti di mana ada ruang yang ditinggalkan oleh Ridho yang bergerak melebar. Minamino yang berlari dari sisi tengah dan ketat pergerakan Kevin Dix, terutama Takumi Minamino yang terlihat memepet terus di sisi Kevin Dix. Dan tampak pemain Jepang sengaja melakukan sikut dan tackle jegalan kaki yang terlihat di kamera VAR. Pemain itu sengaja menaruh kakinya menghadang pergerakan Kevin, sehingga membuat Kevin Dix terjatuh dan berujung cedera lutut. Ya, sepertinya itu sengaja dilakukan, berharap tidak ada yang melihat. Namun setelah dilakukan pengecekan terhadap kamera VAR, terlihat berhasil membuat Kevin Dix tak bisa lagi meneruskan permainan karena cedera. Ia mendapatkan perawatan di area lutut kirinya. Tapi syukurnya itu hanya cedera ringan saja, namun tetap membuat netizen geram melihatnya, karena sengaja membuat pemain timnas cedera, dan Kevin pun absen dalam laga melawan Arab Saudi, karena masih cedera. Ada juga momen sedih ketika Eliano dicoret Shin Tae-yong dari daftar pemain, bahkan di bangku cadangan pun tidak ada namanya. Kabarnya seusai laga, di tengah malam, Eliano duduk sendiri di lobi hotel sambil dengan mata yang terlihat sembab. Ini diceritakan oleh salah satu pengunjung yang kebetulan berada di lokasi dan ia pun menghampiri Eliano. Namun Eliano tetap berusaha tersenyum kepadanya, meskipun matanya tak bisa menutupi kesedihannya. Ada juga momen di mana Eliano bersama Nadeo, terlihat mata Eliano yang sembab dan seperti mata panda, jelas terlihat dia sempat menangis terlalu lama, sehingga matanya terlihat bengkak menghitam, namun dia tetap tersenyum. Hal ini pun membuat marah Tijani, kakak Eliano, karena mengetahui adiknya menangis semalaman, dia pun geram dan mempertanyakan kenapa adiknya dinaturalisasi jika memang tidak dibutuhkan. Netizen pun banyak mempertanyakan hal tersebut, bahkan Coach Justin pun ikut bingung dengan tindakan STY tersebut, karena tidak mungkin Elino sejelek itu, apalagi dia bermain di Liga Belanda yang levelnya jauh dari Liga di Indonesia. Pada wawancara media seusai pertandingan, Shin Tae-yong tampak menjawab pertanyaan wartawan soal kenapa bisa kalah dari Jepang, soal Eliano.
Yang dijawab oleh STY karena Ragnar tidak mampu memanfaatkan peluang, dan dari awal memang dia menargetkan tim ini berada di peringkat ketiga atau keempat supaya lolos ke babak selanjutnya, kalau instan sangat sulit lolos ke Piala Dunia 2026. Tentu saja saat ini ada tekanan bagi saya dan itu wajar karena saya pelatih kepala di sini, ujarnya. Saya harus melawan itu. Saya harus menjadi satu dengan pemain agar sama-sama berusaha membawa timnas Indonesia lolos ke babak selanjutnya, ujar Shin Tae-yong. Dan wartawan pun bertanya, mengapa dirinya mencoret Eliano lagi ketika melawan Jepang? Jawaban dari STY akhirnya membuat publik sepak bola menjadi bertanya-tanya, tak sedikit juga yang marah dan tagar STY out pun kembali ramai diperbincangkan. Pasalnya STY mengatakan bahwa Eliano tak cukup baik untuk timnas. Jawaban itulah yang membuat netizen terheran-heran. Karena jika memang Eliano sejelek itu, lalu mengapa proses naturalisasinya dipercepat dan mengapa Shin Tae-yong menyetujui proses naturalisasi Eliano? Akhirnya Pak Erick Thohir pun turun tangan, dia tampak menghampiri Eliano dan memeluknya, berusaha membuat Eliano tetap tegar dan semangat lagi. Lalu di dalam locker room Pak Erick pun tampak memberi wejangan dan kata-kata mutiara, agar para pemain berhenti bermain-main, dan mulai introspeksi di mana letak kesalahan masing-masing. Juga bahwa Pak Erick menyampaikan dia yang bertanggung jawab atas hasil yang didapatkan oleh timnas kali ini, karena dia sebagai ketua umum, dan Pak Erick sudah memberikan yang terbaik, mencarikan pelatih terbaik dan memberikan pemain yang dibutuhkan untuk timnas. Dan jika para pemain sudah tidak percaya lagi dengan proyek ini, maka Pak Erick bersedia mundur, mengundurkan diri, jika memang para pemain sudah tidak percaya lagi. Dan terlihat para pemain pun menjawab, masih percaya, dengan nada lesu karena kekalahan melawan Jepang. Kita harus tetap dukung semua proses ini ya, guys. Jangan sampai Pak Erick Thohir mundur, dan tetap percaya pada Shin Tae-yong. Jangan ada hujatan atau ujaran STY out. Pastinya semua demi proses yang harus berjalan bertahap. Tidak ada yang instan, semua butuh proses. Tidak mungkin STY mencoret Eliano tanpa alasan. Pasti ada alasan yang mungkin belum bisa diungkap ke publik, karena merupakan strategi Shin Tae-yong guna membawa timnas mencapai target masuk ke babak playoff. Nanti di video berikutnya Mimin akan coba mengulik, menelisik alasan Coach Shin Tae-yong, kenapa sih dia mencoret Eliano, kenapa sih bisa kalah dari China, dan ditunggu ya guys. Sekian dulu video kali ini, jangan lupa subscribe biar Mimin tambah semangat bikin video nemenin kalian semua. Terima kasih.